Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dengan pembelajaran tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar IPS tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi di wilayah ASEAN. Kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh karakteristik geografisnya. Kondisi geografis di wilayah Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi yang sama. Namun, kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Berikut penjabaran mengenai kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia adalah negara kepulauan, sama dengan negara Filipina. Secara otomatis, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, budidaya ikan, budidaya rumput laut, dan budidaya mutiara. Indonesia dilalui garis khatulistiwa beriklim tropis. Selain mempunyai wilayah lautan yang luas, Indonesia juga memiliki banyak gunung dan pegunungan. Pegunungan yang terkenal di Indonesia adalah Bukit Barisan, sedangkan puncak gunungnya yang tertinggi adalah Puncak Jaya. Selain pegunungan, Indonesia juga banyak lembah. Masyarakatnya di daerah lembah dan pegunungan bermata pencaharian sebagai petani atau agraris. Hasil pertanian yang terkenal dari Indonesia adalah kelapa sawit, kopi, teh, karet, dan rempah-rempah. Sedangkan ditinjau dari kehidupan sosial budaya, penduduk Indonesia menganut agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Penduduk Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Kelompok terbanyak antara lain etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan Minangkabau. Setiap etnis memiliki warisan budaya masing-masing. Bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Namun, Indonesia mempunyai 721 bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan bahasa sehari-hari. Negara ASEAN berikutnya adalah Malaysia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Timur berada di wilayah Kalimantan atau Borneo bagian utara, berbatasan darat dengan wilayah Indonesia dan Brunei Darussalam. Sedangkan Malaysia Barat berada di Semenanjung Malaka atau Malaya. Kondisi Malaysia Timur yang diliputi daratan, rawa-rawa, pantai, perbukitan, pegunungan, dan gunung-gunung. Gunung tertinggi di Malaysia Timur adalah Gunung Kinabalu. Kenampakan alam Malaysia bagian barat relatif beragam, yaitu dataran rendah, rawa, pantai, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi sosial ekonomi di Malaysia hampir sama dengan Indonesia, yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian yang terkenal yaitu karet dan kelapa sawit. Karet merupakan hasil pertanian terbesar di dunia. Selain dari hasil pertanian, Malaysia juga mempunyai hasil tambang, dan hasil tambang terbesarnya adalah timah. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Bahasa resmi Malaysia adalah bahasa Melayu. Ada juga bahasa Inggris, India, dan Mandarin yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Negara berikutnya adalah Singapura. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar. Wilayahnya yang sempit tidak memungkinkan untuk bertani. Negara Singapura letaknya strategis di jalur transportasi dunia, sehingga penduduknya bermata pencaharian di sektor perdagangan, perindustrian, dan jasa. Penduduk Singapura sebagian besar merupakan keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Ada pula umat agama Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari antara lain bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, Melayu, Tamil, dan India.
Penduduk Singapura memiliki sikap disiplin yang tinggi. Karena kebiasaan disiplin dalam menjaga kebersihan, sehingga lingkungan mereka sangat bersih. Singapura memiliki banyak peraturan, maka disebut juga negara peraturan. Negaranya sangat maju di antara negara-negara ASEAN lainnya. Demikian tadi penjelasan singkat tentang kondisi geografis, sosial, budaya, dan ekonomi dari 3 negara anggota ASEAN. Bagaimana dengan anggota negara ASEAN yang lain? Silahkan anak-anak mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengetahuinya. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita.